Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, coba untuk kameranya diaktifkan dulu ya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa lebih berkah dan lebih baik ya dan lancar kita pada pertemuan pada hari ini, maka marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Zikri. Ya, silakan Zikri. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zikri. Baik, kita sebelum mulai seperti biasa kita akan ice breaking dulu. Ini Ustaz ada satu game namanya game tebak warna. Oke. Hanya untuk yang berani. Kalian berani? Berani. Oke. Siap? Siap? Siap. Oke. Ya. Nanti kalian sebutkan warna yang ada di dalam layar. Warna apa? Merah. Merah. Kita lanjut. Kuning. Hijau. Biru. Putih. Merah. Warna tulisan. Oke. Warna tulisan. Kuning. Hijau. Biru. Kuning. Kuning, merah ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semua, ya. Baik, kita masuk ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini mengenai kebijakan tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Apa yang kamu ingat dari gambar ini? Bunga Rafflesia. Hubungannya dengan materi kita apa Rafflesia ini? Penemunya Gubernur Hindia Belanda. Iya, gubernur bagus Suci ya. Penemunya adalah Gubernur Hindia Belanda yang bernama Raffles. Iya, Thomas Stamford Raffles. Ya. Nah, hubungannya dengan materi kita apa? Ya ini adalah bahwasanya dulu Indonesia pernah dijajah. Raffles itu dari mana? Raffles. Inggris, mantap ya. Suci, bagus. Ya, Inggris ya. Kemarin kan kita sudah bahas, itu adalah Inggris. Kan setelah Prancis, maka kita dijajah sama Inggris. Oke, ini kompetensi dasarnya ya, masih 3.1 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ya. Kemudian untuk indikator pembelajarannya menjelaskan latar belakang pelaksanaan tanam paksa, kemudian menganalisis ketentuan penyimpangan tanam paksa selama Belanda berkuasa Indonesia, menganalisis dampak pelaksanaan tanam paksa. Kemudian menyajikan presentasi dalam bentuk slide infografis tentang kebijakan tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kita akan menggunakan model problem based learning. Nanti kalian diharapkan mampu untuk berpikir secara kreatif dalam menganalisis mengenai kebijakan tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Kita mulai ya untuk pembelajaran kita hari ini pada materi kita. Nah, ini gambar apa ini? Kopi. Ada yang suka ngopi? Ada? Nggak ada. Dan tahu nggak kalian, ternyata di balik secangkir kopi ini banyak sekali cerita ataupun sejarah yang terjadi di balik kopi ini. Paham nggak kalian dari meme ini? Maksudnya apa? Zaman kolonial udah capek-capek nanti kita tinggal minum aja. Betul, bagus Suci. Ya, artinya apa? Artinya iya, artinya belum ngerasain. Ya, orang tuh orang pada saat ini nggak merasakan bagaimana penderitaan orang pada masa kolonial Belanda itu nanam kopi. Jadi inilah mungkin salah satu gambaran yang bisa kita lihat ya, bagaimana perbandingan orang-orang pada saat ini dengan orang-orang pada masa kolonial Belanda. Mereka nanam kopi capek-capek ya kan, menderita bahkan sampai kelaparan gitu ya, artinya ya seperti itulah kondisi
ketika pada masa kolonial Belanda. Ya, mana yang tanaman kopi? Sebelah kiri. Yang warna? Merah. Iya, bagus. Iya. Kalau yang warna sebelahnya ini tanaman apa ini? Tebu, Ustaz. Iya, tebu ya. Kalau tebu untuk apa biasanya? Buat gula, Ustaz. Buat gula, bagus ya. Nah, mengapa tanaman tersebut banyak ditanam di Indonesia? Karena tanaman tersebut menjadi komoditas wajib yang ditanam saat tanam paksa sebagai ekspor. Bagus, mantap sekali Cici ya. Jadi ini tanaman tersebut pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1830 itu banyak ditanam oleh rakyat Indonesia. Ya, kenapa? Karena laku sebagai komoditas ekspor di dunia. Oke, kita kembali dulu sedikit kepada materi kita. Mengapa sampai pada akhirnya bangsa Indonesia ini sampai menanam kopi, tebu ya. Jadi tidak hanya kopi dan tebu saja, juga ada tanaman-tanaman lain. Mungkin kalian punya orang tuanya yang punya kebun sawit? Ada, Ustaz. Ada ya. Nah, kebun sawit itu juga merupakan komoditas ekspor ya, yang juga ditanam pada masa kolonial Belanda atau pada masa penjajahan Belanda. Ya, jadi semuanya sudah ada nih di lingkungan kita sebenarnya. Sudah ada pada masa kolonial Belanda. Oke. Nah, kan tadi kita sudah bahas di awal tadi bahwasanya sebelum Belanda berkuasa ada Inggris yang berkuasa. Pada tahun 1816 Raffles itu mengakhiri pemerintahannya. Dan sebenarnya Inggris sudah menunjuk John Fadal untuk pengganti Raffles. Tapi waktu itu di London sedang diadakan konvensi. Konvensi itu semacam konferensi atau pertemuan ya antara Belanda dengan Inggris, dan dalam salah satu isi konvensi London itu adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahannya di Hindia. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ketika Belanda berkuasa di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Belanda tersebut apa? Tanam paksa. Tanam paksa, ya. Nah, inilah yang akan menjadi materi apa? Ya, Kulturstelsel bahasa Belandanya ya. Sebenarnya kalau diartikan Kulturstelsel itu artinya lah budaya menanam. Sebenarnya itu artinya. Tapi karena sifatnya itu berbentuk paksaan, maka diartikan oleh bangsa Indonesia ini adalah namanya tanam paksa. Nah, kenapa akhirnya ini menjadi tanam paksa? Inilah yang akan kalian bahas nanti ya secara berkelompok. Yang sudah Ustaz bagi ya kelompoknya. Nah, ini silakan kalian diskusikan mengapa Belanda melakukan kebijakan tanam paksa di Indonesia. Ya, kemudian bagaimanakah ketentuan tanam paksa di Indonesia dan mengapa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa dan apa saja penyimpangan yang terjadi. Kemudian bagaimanakah dampak pelaksanaan tanam paksa bagi bangsa Indonesia. Semuanya sudah bergabung di Google Classroom? Sudah, Ustaz. Sudah ya, di situ sudah Ustaz sharekan LKPD-nya dan sudah Ustaz bagi kelompok ya. 3 kelompok ya, sudah Ustaz bagi 3 kelompok. Silakan masuk ke Google Classroom-nya ya dan berdiskusi di Google Classroom-nya. Oke, baik, ini sudah ada yang komentar ya. Oke, dari Suci, Priska, oke. Mengenai penyimpangan tanam paksa. Oke. Ini kelompok 2 sudah juga diskusi ya, dari Seli, Sarifah, Hatifah. Oke. Silakan yang lain ya, dilanjutkan diskusinya di komentar kelasnya. Bagi yang sudah mulai selesai, silakan dibuatkan hasil diskusinya dalam bentuk infografis kurang lebih seperti ini. Dalam template-nya ya sudah Ustaz sediakan, tinggal kalian mengisi saja
ya, sesuai dengan template ini. Ya, ini ada 3 sesuai dengan kelompoknya. Baik, sudah selesai ya untuk diskusinya. Silahkan diupload kembali tugasnya di Google Classroom. Kita lanjut kelompok 3, ada? Siapa kelompok 3? Ada Ustadz. Khairinaya. Ya, silahkan dibaca. Untuk poin A, mengapa Belanda melakukan kebijakan tanam paksa di Indonesia? Yaitu karena terjadinya perang kemerdekaan Belgia. Lalu Belanda mengeluarkan biaya yang besar ketika menghadapi perlawanan di Ponegoro. Kas negara Belanda kosong, dan Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Untuk poin B-nya, bagaimana ketentuan tanam paksa di Indonesia? Ketentuan tanam paksanya, penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor. Tanah disediakan penduduk tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk. Jika terdapat kelebihan dari setoran, maka dikembalikan kepada petani. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Oke, Zikri, silahkan Zikri. Satu pertanyaan ya. Saya mau nanya. Apakah semua unsur penunjang dari sistem kerja paksa ini disediakan oleh kolonial? Ya, jadi pertama ya, kalau berdasarkan ketentuan kita lihat penduduk di situ dikatakan hanya menyediakan tanah. Artinya apa? Artinya bibit, pupuk apa dan segala macamnya itu kan itu dari pihak Belandanya. Iya kan? Kan di situ dibunyikan, tidak ada dibunyikan bahwasanya penduduk harus mencari bibit, enggak kan? Kan di situ dikatakan penduduk hanya menyediakan 1/5 dari tanahnya. Terakhir mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada Ustaz. Oke, Suci. Ya, silakan Suci. Kesimpulannya berarti kultur stelsel atau sistem tanam paksa ini dibuat untuk mengembalikan ekonomi pemerintah Belanda dengan cara mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia demi mengisi uang kas dia yang kosong demi pembangunan mereka di Belanda sana karena terjadi peperangan sehingga ekonomi di Belanda saat itu sulit. Namun yang menjadi korban dari semua ini adalah rakyat Indonesia yang harus ditindas, yang harus melaksanakan kerja paksa serta roji padahal di negara sendiri. Oke, bagus sekali. Terima kasih Suci. Ya, jadi artinya pelaksanaan tanah paksa dilakukan oleh Belanda untuk mengembalikan ekonomi Belanda yang sangat terpuruk pada saat itu. Ya, dan ketentuannya bagus, cuman terjadi penyimpangan. Ya, oke, baik. Mungkin untuk pada hari ini sampai di sini dulu. Dan sebelum saya tutup, nanti di Google Classroom-nya itu ada penilaian harian 2. Ya, silakan kalian lihat penilaian harian 2, silakan dikerjakan. Setelah pertemuan ini boleh dikerjakan. Oke, ini berkaitan dengan refleksi kita ya. Kira-kira bagaimana sih, ada nggak hubungannya antara tanam paksa dengan masa sekarang? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dampak Menurut saya positifnya tidak, ke bawah, Ustaz. Gimana Pika? Dampak positifnya ke bawah sampai sekarang, Ustaz. Dampak positif, bagus. Dampak positifnya ke Dampak bawah. positif. Iya, artinya kita sampai sekarang Bawa sampai sekarang. mengenal perkebunan ya, tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, ya, tebu, ya seperti kelapa sawit juga. Baik, tadi kita awali dengan doa, maka untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup lagi dengan doa. Silakan Zikri dipimpin doanya. Ya, untuk menutup pembelajaran daring ini, ada baiknya juga kita menutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kalian sangat luar biasa. Tetap jaga kesehatan ya selama masa pandemi ini, dan ingat itu protokol kesehatan ya, 5M. Baik, saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.